Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, memberikan kebaikan di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Yaitu alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu nggih dari jauh. Beliau adalah Ustadz Ami Nurbait hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dalam kebaikan. Dan sebelumnya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Amin Nurbait nggih. Sudah bersedia hadir Ustadz. Sudah bersedia hadir di napa nih Padepokan ya. Padepokan atau pendopo gitu ya. Padepokan atau pendopo Al-Hanif ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang ya, kalau yang hadir Ustadz Ami itu pasti di pikiran kita, ini boleh apa enggak Ustadz? Jualan ini boleh apa enggak gitu. Jadi memang sudah apa namanya, oh ya, gambaran bahwasanya Ustadz Ami memiliki konsen yang besar dalam masalah fikih muamalah. Sebelum itu mungkin saya sapa dulu Ustadz Ami. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Insyaallah. Ini jalan banyak ditutup jadi ya? Oh iya. Ada perbaikan? Iya, ada perbaikan di sebelah sana dan akses ke sini memang agak sulit Ustadz. Oh gitu, iya. Perbaikan karena di sini bangun jadi jalan diperbaiki. Masya Allah ya. Kalau ini udah jadi nanti jalannya bagus. Iya. Mohon maaf Ustadz, soalnya kita nyegat perjalanan jenengan ke Surabaya ya, dimampirkan ke sini ya, mungkin teman-teman di sini juga ingin mengambil ilmu juga dari jenengan Zat. Nah, untuk pembahasan dalam dialog kita kali ini Zat, untuk pembahasan yang pertama, sebagaimana kita ketahui Zat, dunia muamalah, dunia jual beli ini kan semakin hari semakin berkembang gitu Zat ya. Jadi kalau yang dulu belum ada jual beli online, sekarang ada transaksi online macam-macam. Kemudian kalau zaman dulu transaksi ya begitu-begitu saja, kemudian ada pengembangan akad yang baru dan lain sebagainya, sehingga para ulama berijtihad bahwasanya akad ini akad yang baru, kemudian mengambil ijtihad apakah boleh atau tidak. Nah, berhubungan dengan hal itu Zat, sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai seorang muslim ini mempelajari fikih muamalah, terutama berhubungan dengan muamalah yang kita jalankan hari ini Zat. Ya. Bagaimana Zat tanggapan? Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama, kami haturkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan untuk bisa membersamai teman-teman di Jombang. Dan terus terang saya bertanda tanya kajian sunnah tentang muamalah di Jombang, sesuatu banget ya. Akhirnya saya penasaran, pengen tahu suasana di sini kayak gimana, dan masya Allah ternyata tempatnya luar biasa. Kita berada di Padepokan Perguruan Pencak napa nih? Padepokan Al-Hanif Dor Al-Hanif. Baik, insya Allah pembahasan kita kalau di flyer
Itu judulnya Dialog Muamalah bersama Ustadz Danang Santoso Abul Harith. Saya pelengkapnya saja. Kalau kita berbicara tentang seberapa penting kita belajar fikih muamalah, jawabannya penting sekali. Karena yang namanya ilmu itu diperlukan oleh manusia dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, terutama untuk ilmu yang berkaitan dengan bagaimana dia menghadapi halal haram di dunia bisnis. Karena itu kita memahami begini, ilmu ada dua, ada ilmu wajib dan ada ilmu yang sifatnya anjuran. Ilmu wajib, kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu didefinisikan oleh penulisnya dengan ilmul hal. Ilmul hal, ilmu yang berkaitan dengan kondisi masing-masing hamba, sehingga berbeda-beda antara satu hamba dengan hamba yang lain. Maka kalau orang itu punya aktivitas berdagang, punya aktivitas bermuamalah, berarti dia punya ilmu wajib berupa belajar fikih muamalah. Kalau orang itu punya kewajiban zakat, maka dia punya ilmu wajib berupa bayar zakat. Kalau orang itu mau melaksanakan haji atau umroh, dia punya ilmu wajib yaitu fikih haji dan umroh, dan demikian seterusnya. Dan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itu, jika kita termasuk orang yang tidak lepas dari transaksi muamalah, berarti ilmu wajib dalam kehidupan kita adalah fikih muamalah. Ada nggak di antara bapak ibu yang dari lahir sampai usia sekarang nggak pernah dodolan? Atau tidak pernah membeli sesuatu? Ada Pak? Coba angkat tangan. Jenengan sudah berapa kali akad, Mas? Hah? Tidak terhitung, Masya Allah ya. Lelaki soleh itu akad itu nggak terhitung. Maksudnya akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad-akad yang lainnya. Sehingga karena kita pasti terlibat dengan yang namanya akad dalam muamalah, dan itu semuanya butuh ilmu, maka berarti ini bagian dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang harus diketahui oleh seorang muslim. Karena itulah kita bisa melihat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, yang beliau melakukan inspeksi ke pasar, kemudian beliau bertanya kepada masing-masing pedagang yang ada di pasar, lalu beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham tentang fikih jual beli, orang yang paham fikihnya. Sambil mengusir para pedagang yang dia tidak paham tentang fikih, dia diminta untuk keluar dari pasar, dan Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Karena itulah bagi mereka yang tidak paham tentang fikih jual beli, maka dia tidak diperbolehkan untuk berdagang di pasar Madinah. Anda bisa bayangkan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hidup di zaman sekarang. Kira-kira kalau bapak ibu ditanya satu demi satu ya tentang fikih dalam masalah berdagang, pede nggak jawab, Pak? Kalau yang tanya saya mungkin Anda lebih pede. Kalau yang tanya sekelas Umar bin Khattab, jangankan Umar, misalnya Syekh saja ya, Anda ditanya oleh Syekh, raiso jawabannya nggak ngerti bahasa Arab. Apalagi kalau sudah berbicara masalah detail tentang masalah ilmu. Maka ini menunjukkan bahwa paham fikih muamalah, kalau ditanya kira-kira seberapa penting Ustadz, ya saya jawab ini bagian dari ilmu wajib. Ya meskipun itu berbeda-beda ya. Mungkin bagi Anda yang tidak berkepentingan dengan dunia akad kerjasama, musyarakah atau mudharabah, Anda tidak perlu belajar itu, tidak apa-apa. Bagi Anda yang bukan ASN, Anda tidak perlu belajar tentang fikih ASN, tidak masalah. Tapi bagi Anda yang terlibat dalam aktivitas bisnis tertentu, maka tentu saja kita perlu tahu dan paham tentang bagaimana bisnis itu berjalan. Wallahu a'lam. Nah, ya, Ustaz. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya memang belajar fikih muamalah ini suatu hal yang memang
harus kita pelajari gitu ya. Betul. Terkhusus lagi hal-hal yang berhubungan dengan muamalah yang kita jalankan, ngoten Ustaz ya. Nah, ketika kita sudah menyadari ini Ustaz, oh ternyata penting ini, saya taruhlah setiap hari di pasar berdagang seperti itu. Berarti saya mulai belajar sekarang. Nah, kira-kira Ustaz, apa sih menjadi tantangan ketika seorang itu belajar fikih muamalah Ustaz? Jadi menjadi tantangan, ya mungkin kesulitannya, kemudian mungkin tahapannya dan lain sebagainya begitu. Nah, tantangan terbesar ketika kita belajar fikih muamalah adalah kasus itu selalu berkembang. Sehingga kalau saat ini ada transaksi yang kita hadapi, besok akan ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan itu kan terus berjalan ya. Teman-teman ketika tahun 90-an pernah nggak kepikiran kalau akan ada Gojek? Enggak ya. Kita nggak pernah kepikiran itu. Bahkan kita tidak pernah kepikiran kalau nanti akan ada cryptocurrency, akan ada e-money, terus ada aneka marketplace. Sama sekali dulu kita nggak kepikiran. Sehingga tiba-tiba di belakangan muncul ada transaksi A, transaksi B, transaksi C, itu muncul belakangan. Dan ketika transaksi itu muncul, kita butuh jawaban. Kalau saya mau melakukan seperti ini gimana? Mau melakukan seperti ini gimana? Bagi sebagian orang, warung kalau nggak ikut nebeng di GrabFood atau GoFood, rasanya gimana, Zat? Kurang laris. Kurang laris. Apalagi nek gone nyelempit, kemudian dia punya merek belum terkenal, bagi masyarakat malas dia datang ke tempat. Tapi kalau kemudian dia pasarkan melalui online, barulah orang itu tertarik untuk beli. Sama halnya dengan produk-produk yang lain. Ada produk makanan seperti itu kondisinya, produk yang lain juga seperti itu kondisinya. Karena itu di antara bagian yang menjadi tantangan ketika kita belajar fikih muamalah adalah kita akan menghadapi hal-hal yang baru. Nah, dalam menghadapi hal yang baru itu, kita dituntut untuk paham tentang masing-masing hukum dari transaksi yang kita lakukan. Makanya kalau saat ini kita belajar tentang fikih muamalah di transaksi A, bisa jadi itu akan bergeser. Ini ada salah satu buku saya, coba dibuka Ustaz. Judulnya Halal Haram Bisnis Online. Oh ini. Ya. Ini buku terbit pandemi kemarin, tahun 2020 ya. 2020 buku ini terbit, dan buku ini saya tulis di 2019. Mungkin sekian tahun lagi data yang ada di buku ini sudah bergeser jauh. Ketika sudah bergeser jauh, buku ini sudah nggak update lagi. Anda baca buku ini, Anda akan tak sampaikan ini ketinggalan. Kebijakannya sudah nggak kayak gini, skemanya sudah nggak seperti ini, kurang lebih demikian. Sehingga kalau Anda baca ini saat ini mungkin masih berkaitan. Tapi mungkin ke depan, kalau ternyata skemanya sudah berubah, ini Anda buang. Saya sudah nggak perlu buku ini lagi. Isinya sudah nggak update. Itu kurang lebih demikian. Sehingga intinya begini, kita perlu belajar secara muassal. Belajar muassal itu diawali dari ilmu yang paling mendasar. Kaidah utamanya apa? Kemudian ketentuan syar'inya bagaimana? Itu kan nggak mungkin geser ya. Karena yang namanya Al-Quran dan hadis nggak mungkin bertambah. Al-Quran dan hadis itu nggak mungkin bertambah, sehingga dia tidak mungkin geser. Namun kasusnya yang mungkin berubah. Karena itu kalau yang dibutuhkan, apa yang harus kita ketahui jika kita menghadapi kasus yang demikian berubah-berubah terus? Kaidah pokok Anda harus paham. Nah, kalau kaidah pokok di buku saya tulis di buku ini, Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Yang satunya lagi, Zat. Nah, kalau ini bahas fikih muamalah dari nol, sehingga orang kalau pengen ngerti kaidah pokoknya, itu asasnya buku ini. Nanti untuk pengembangannya di Halal Haram Bisnis Online. Nah, untuk bagian ini mungkin tidak akan mengalami perubahan. Sehingga mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, karena ini aturan baku, tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan yang namanya kasuistik. Oleh karena itu,
Kalau kita ingin belajar tentang fikih muamalah, saya minta itu harus taksili. Taksili artinya belajar dari dasar, dari nol. Karena kalau kemudian sudah belajar tingkat lanjut, sementara dasarnya nggak punya, belok kanan, belok kiri, bingung dia. Tapi kalau dasarnya punya, pondasinya punya, insya Allah lebih gampang dalam memahami kasus-kasus yang berkembang. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Zat, yang perlu kita bahas setelah orang itu tadi Zat, ketika dia sudah sadar, oh saya harus ini belajar fikih muamalah gitu Zat. Kan biasanya yang dikaji adalah kitab-kitab turath atau fikih-fikih klasik Zat. Fikih-fikih klasik. Sedangkan pada fikih klasik itu mungkin ada beberapa atau banyak hal transaksi dan lain sebagainya yang di zaman penulisan buku itu belum ada Ustaz. Betul. Belum ada. Belum lagi ketika menghadapi mungkin khilaf di antara para ulama fikih yang klasik itu tadi. Ada yang mengatakan akad seperti ini boleh, ada yang mengatakan akad seperti ini tidak boleh. Nah, bagaimana Ustaz kita mensikapi misalkan kalau ada ulama yang terdahulu dalam fikih klasik kemudian mereka berbeda pendapat, kemudian apalagi dibawa ke ranah kontemporer akan menghasilkan hukum yang berbeda. Nah, menyikapi hal-hal semacam ini, ya, kemudian bagaimana kita harus mengambil yang mana, itu mungkin ada tips dari Ustadz seperti itu. Ini bicara bagaimana memilih ikhtilaf pendapat atau bagaimana menyesuaikan dengan kondisi kontemporer. Iya, yang menyesuaikan dengan kondisi kontemporer sambil barangkali ada khilaf, maka kita dituntut untuk memilih seperti itu saja. Nah, kalau fikih klasik saja sudah memuat khilaf, sehingga kalau kita bicara ikhtilaf pendapat di kalangan ulama, fikih klasik dari semua bidang fikih itu sudah ada ikhtilaf. Fikih ibadah ada banyak ikhtilaf, fikih muamalah juga banyak, fikih usrah juga banyak, sehingga hampir semua dalam bidang ilmu fikih ada banyak pendapat ulama. Dalam masalah muamalah, madhab yang paling longgar di muamalah itu madhab Hambali. Kalau yang saya pahami ya, dari beberapa dari beberapa perjalanan kami dalam belajar fikih muamalah, madhab yang paling longgar dalam masalah muamalah Hambali. Yang paling ketat dalam masalah muamalah Syafi'iyah. Makanya kalau orang komitmen dengan madhab Syafi'iyah, nanti ada banyak sekali transaksi muamalah di sekitar kita yang itu dalam madhab Syafi'iyah nggak boleh. Contohnya marketplace itu sebenarnya secara madhab Syafi'iyah dilarang, Pak. Karena dalam marketplace orang bertransaksi hanya dilayani oleh platform, oleh mesin. Sementara dalam madhab Syafi'iyah harus ada ijab qabul. Makanya kalau kemudian orang bertransaksi sementara di situ tidak melibatkan ijab qabul, hanya klik sampai check out terus dia bayar, tidak ada komunikasi sama sekali dengan penjual, dalam madhab Syafi'iyah ini tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita bicara ikhtilaf seperti ini, bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti pendapat yang lebih mendekati kebenaran? Kaidahnya sama sebagaimana ketika kita belajar fikih ibadah. Dalam madhab Syafi'i dengan madhab jumhur, atau dengan madhab Hanafiyah dan Hambali tentang kunut beda misalnya, atau dalam kasus yang lain juga ada yang beda. Namun itu semuanya menuntut kita untuk belajar lebih detail, lebih dalam, agar kita bisa memilih mana pendapat yang lebih mendekati. Tapi kalau kita bicara untuk transaksi kontemporer, terjadilah perbedaan pendapat antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan, Ustadz A dengan Ustadz B. Saran apa yang bisa diberikan agar kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar atau mengambil pendapat yang lebih tepat? Maka jawabannya adalah ada dua piranti yang bisa kita gunakan. Kalau orang itu tidak bisa objektif, maka beralih ke subjektif gitu ya. Kalau mau objektif, berarti lihat pendapat. Itu objektif. Penjelasannya bagaimana? Maka kita membandingkan penjelasan satu dengan penjelasan dua.
Penjelasan 1 seperti ini, penjelasan 2 seperti ini. Allah kasih kita akal, silahkan kamu mencerna dari dua penjelasan 1 dan 2 ini, mana yang kira-kira lebih sesuai dengan kebenaran. Nah, itu orang bisa menimbang dengan logika yang dia punya. Saya merasa penjelasan A lebih logis, penjelasan B ini kurang logis. Orang kan bisa menimbang kayak gitu ya, setelah dia membaca penjelasan. Tapi Pak, saya kan nggak ngerti itu. Anda nggak ngerti, betul, karena dimulai dari nol. Tapi sekarang baca dulu penjelasannya. Setelah Anda membaca penjelasan, ada nggak masukan yang Anda miliki? Oh ada. Saya sekarang jadi mengerti berdasarkan penjelasan A ini mengenai hukum GoPay itu bagaimana. Sudah? Nah, berikutnya Anda baca penjelasan yang kedua. Dari penjelasan yang kedua Anda mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Nah, sekarang bandingin. Dari dua ini, menurut pemahaman Anda, mana yang lebih mendekati kebenaran? Kurang lebih seperti itu. Sudah? Kalau kemudian nggak bisa, Mas saya nggak sanggup, baca itu bingung, baca ini juga bingung. Saya baca judul terus urut kesimpulan, sehingga proses istihadnya nggak dibaca, langsung baca kesimpulan. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti Anda beralih ke standar subjektif. Lihat siapa orangnya. Anda melihat penjelasan yang pertama disampaikan oleh Dr. Fulan, penjelasan yang kedua disampaikan oleh Dr. Fulan. Alhamdulillah sama-sama doktor. Nah, bingung nih sama-sama doktor. Pendekatan berikutnya adalah mana yang kira-kira lebih mumarosah. Mumarosah itu lebih lama pengalamannya di bidang tertentu. Oh, yang satu doktor dalam bidang ilmu akidah misalnya, yang satu doktor dalam bidang ilmu fikih muamalah. Meskipun sama-sama doktor, tapi latar belakangnya beda. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya condong ke doktor muamalah, karena saya anggap beliau lebih panjang perjalanannya dalam memahami fikih muamalah. Paham ini? Itu namanya apa Pak? Kaidah subjektif. Jadi subjektif itu dipakai ketika objektif sudah nggak memungkinkan. Ada sebagian orang awam disuruh menimbang secara objektif nggak bisa. Ya sudah, kalau begitu Anda beralih ke standar subjektif. Lihat dari perbedaan pendapat ini, menurut Anda yang lebih bertakwa mana orangnya? Semuanya bertakwa. Saya nggak ada suudzon pada satu pun. Baik. Kalau semuanya sudah memenuhi standar takwa, berikutnya mana yang lebih mendekati lama belajar? Oh, yang ini masih hijau orangnya ini. Oh, kalau masih hijau berarti Anda pilih yang rodok kuning. Paham ya? Insya Allah nek deket Jombang itu biasanya lebih kuning daripada yang Jogja ya. Maka terus Anda memilih pendapat Ustadz yang berada di Jombang. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi bisa kita simpulkan Ustadz ya, kalau misalkan kita bingung ini, kita bingung, kita belajar, kemudian dalam kasus kita bingung ada beberapa pendapat asatidzah atau para guru seperti itu, maka yang pertama langkah awal adalah dengan pandangan objektif dulu. Dengan harus. Kita Objektif itu harus ya, pertama harus objektif. Pertama harus objektif. Kita timbang dari dari membandingkan antara dua penjelasan atau lebih. Kemudian secara logika mana yang kira-kira menurut kita lebih mendekati pada kebenaran. Nah, kalau misalkan tidak bisa, maka beralih ke subjektif. Subjektif. Nah, subjektif ini sensitif ya. Subjektif ini sensitif. Sehingga subjektif itu bisa saja dipengaruhi oleh ta'assub. Dipengaruhi oleh fanatisme. Podo-podo Jawa Timure terus melu Jawa Timur misalnya. Nah, itu subjektif. Oh, ini sesama Arema, melu Arema. Nah, kalau yang model kayak gini hawa nafsu bermain, makanya perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Nah, ya. Nah ketika seorang tadi sudah memahami tentang urgensi pentingnya belajar muamalah ini, kemudian juga dia sudah mulai belajar fikih muamalah dari dasar, ya, dari kitab-kitab atau dari buku, dari dasar benar-benar memahami secara taksil, kemudian mendapati khilaf ternyata dalam suatu permasalahan yang ditarik ke ranah kontemporer kok ada khilaf gitu.
Maka dia sudah mengetahui cara mentarjihnya, cara memilihnya. Nah, kemudian Ustaz, apabila Ustaz, ternyata transaksi saya selama ini haram, maka orang kan harus dituntut untuk bertobat seperti itu Ustaz. Baik. Terkadang orang masih berat Ustaz. Beratnya mungkin saya sudah bertahun-tahun transaksi seperti ini. Berat yang satu lagi, tapi ada kok pendapat Ustadz yang membolehkan. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mungkinkah ada tips-tips yang membuat kita semakin yakin, semakin kuat untuk bisa benar-benar bertobat dari hal-hal yang haram ini Ustaz? Benar-benar bertobat. Ya? Benar-benar. Tips gimana biar lebih ringan dalam bertobat? Masya Allah. Tips untuk lebih ringan dalam bertobat adalah gabung dengan pendopo Al-Hanif. Oh, Masya Allah. Gabung padepokan ini Ustaz ya? Padepokan ya. Karena intinya begini ya. Jadi manusia itu punya tanggung jawab untuk meninggalkan yang haram. Manusia punya tanggung jawab untuk meninggalkan yang haram. Sebab kita tahu yang namanya bermuamalah itu, dalam bermuamalah kita punya dua pilihan. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sehingga kalau dalam bermuamalah Anda melakukan transaksi yang halal itu pasti akan menghadapi hisab. Dan sebaliknya ketika transaksi itu haram, yang haram itu Anda akan menghadapi azab. Nah, dalam hal ini kalau kemudian orang punya masalah tertentu, menurut Ustadz Fulan ini dilarang, tapi ada kok pendapat yang lain yang membolehkan. Nah, di situ dia diuji. Menurut kamu dari dua pendapat ini, tanpa memperhatikan bisnis kamu saat ini, menurut kamu mana yang lebih mendekati kebenaran? Yang mendekati kebenaran sih yang dilarang. Cuman berhubung saya punya bisnis di A, yang menurut saya A ini bagus, saya lebih mengambil Ustadz B, karena Ustadz B sejalan dengan bisnis saya. Nah, itulah hawa nafsu bermain ya. Hawa nafsu bermain. Saya punya beberapa pengalaman tentang ini ya. Dan itu mungkin dia berharap bisa mendapatkan jawaban di mana orang punya kesimpulan boleh. Jadi ada orang yang dia punya masalah dengan bisnisnya. Ini kemarin sudah saya ceritakan di forum online ya. Terus dia datang ke Ustadz Irwandi minta fatwa. Dari beliau diterbitkan fatwa bahwa unit usaha yang dijalankan hukumnya tidak boleh, dilarang. Akhirnya beliau beralih ke ustadz yang lain, masih di Jakarta. Ustadz yang kedua ditanya, dan ustadz yang kedua memberikan jawaban nggak boleh juga. Akhirnya beliau datang ke Jogja dan pengen bertanya ke saya, barangkali ada jawaban yang berbeda. Masya Allah. Lalu beliau tanya tentang kasusnya, praktek bisnisnya. Terus saya sampaikan model kayak gini tidak boleh. Kemudian di belakang yang ngantar itu cerita, sebenarnya beliau ini sudah tanya ke Ustadz Irwandi dan beliau bilang nggak boleh. Sudah tanya ke Ustadz yang kedua juga bilang nggak boleh. Terus nyari jawaban dari antum, barangkali boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata jawaban saya sama dengan dua orang sebelumnya. Dan saya tidak pernah tahu kalau beliau sebenarnya sudah pernah bertanya kepada beberapa ustadz yang lain di tempat yang lain, di tempat yang berbeda. Itu kurang lebih contoh. Kadang orang itu kalau mendapatkan sesuatu atau jawaban yang tidak sejalan dengan kepentingannya, terus dia belok. Nah, itu kan seperti jenengan sampingan dengan bis sumber kencono, dipepet terus ini. Nek iso sampai mobil iki belok kiri. Padahal maunya lurus. Nah, kayak gini kan kasihan ustadznya. Nah, masing-masing orang ketika dia berhadapan dengan ikhtilaf, setiap orang yang berhadapan dengan ikhtilaf, maka dia punya tanggung jawab untuk apa, Pak? Punya tanggung jawab untuk apa? Memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Dan dia perlu sadar bahwa nanti semua itu akan dihisab di yaumil qiyamah. Dia perlu sadar semua itu akan dihisab di yaumil akhir. Sehingga kalau dia secara sengaja memilih pendapat yang salah,
padahal dia tahu itu salah, ya dia akan berhadapan dengan hisab di yaumil qiyamah. Makanya prinsip penting, pendapat apapun yang kita pilih nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Tidak ada istilah kalau kita mengambil pendapat jika benar kita dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa kiainya, itu tidak ada. Andaikan ini berlaku, andaikan kaidah ini benar, maka saya akan sampaikan kepada masyarakat, jadilah orang bodoh selamanya, karena orang bodoh itu selamat selamanya. Nah kan yang nanggung dosa ulamanya terus. Nek bener sing wong bodoh untuk ganjaran, ya. Nek salah sing entuk dosa kiai ini, ayo mending jadi wong awam selamanya. Karena dia di posisi aman selamanya. Justru kita belajar karena kita ingin aman. Agar kita tahu ada rambu apa yang nggak boleh dilanggar. Posisi mana yang kita harus belok kanan, belok kiri. Maka kita perlu belajar. Hawa nafsu itu kadang jadi penghalang. Disinilah ujian. Makanya kalau saya ditanya sesuatu, Ustaz, terus saya memberikan jawaban tidak boleh, itu beban moral. Beban moralnya gimana? Biasanya orang itu akan nyari celah. Gimana caranya biar jadi boleh? Ustadz punya tanggung jawab. Jangan cuma bisa ngomong nggak boleh. Cari dong solusinya. Lah bapak tanya hukum mau tanya solusi? Tanya hukumnya. Ya sudah, berarti tanggung jawab saya kan kalau tanya hukum finalnya haram. Selesai kan? Itu tanya hukum, betul Pak ya? Kalau tanya hukum berarti jawabannya apa Pak? Hukum. Tanya hukum jawabannya ini haram, mubah, makruh atau gimana? Itu tanya hukum. Dia nggak tanya solusi. Tapi setelah dikasih penjelasan hukum, dia nggak terima komentarnya. Bisanya cuma ngomong haram tapi nggak ngasih solusi. Padahal yang kita bahas hukumnya. Bukan kita bicara masalah solusinya. Nah itu yang saya maksud tadi. Berani ngomong haram, tanggung jawab moral, kamu harus carikan solusi. Padahal saya kalau diam saja, itu saya nggak bertanggung jawab. Kamu cari solusi sendiri kan. Paham nggak seperti ini Pak? Ya. Cuman kan jamaah nggak terima. Mintanya harus dikasih solusi. Sebagai contoh misalnya, riba itu kan jelas-jelas haram ya. Dan kita sepakat yang namanya riba haram. Agama Yahudi sekalipun mengharamkan riba. Karena dalam Taurat riba itu haram. Al-Quran juga menyatakan riba haram. Nah setelah kita sampaikan riba itu haram dan bentuk riba itu seperti ini, orang nggak mau diem. Nggak cukup seperti itu. Ustadz kok hanya bisa menyalahkan, nggak bisa ngasih solusi. Mintalah mereka, tolong kasih solusi. Makanya tanggung jawab kita ketika sudah berbicara masalah hukum, masyarakat itu nuntut solusi. Nah itu ya Ustadz ya, kalau sudah bicara masalah urusan dapur ya, itu beda pendapatan bisa mempengaruhi beda pendapat. Makanya kadang kita ketika jawab ya semua gak tego gitu. Arab dijawab rentok ya, ini harus ngasih solusi ya. Dan orangnya berharap dijawab boleh. Wallahu a'lam. Masyaallah. Jadi ini gimana Ustaz? Kira-kira supaya orang itu semakin kuat bertobat ini kira-kira bergabung dengan komunitas itu akan buat dia lebih ringan. Karena kadang kalau dia sendirian ya, tantangannya kan lebih berat. Tapi kalau dia bersama komunitas, insya Allah lebih ringan. Dalam satu keluarga saja, yang satu setuju, yang satu nggak setuju, gimana kira-kira? Padu itu. Sehingga suami istri kadang berantem gara-gara yang satu pengen ngaji, yang satu nggak mau ngaji. Yang satu setuju, yang satu nggak setuju. Makanya kalau Anda belajar, istrinya juga dicangking ya. Tujuannya Pak, biar nanti satu frekuensi dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Masya Allah, dialog yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah bagi kita. Jadi tadi ketika kita belum memahami pentingnya belajar fikih muamalah, kemudian kita mengetahui bahwasanya fikih muamalah adalah termasuk ilmu yang harus kita pelajari, karena kalau dalam kitab Ta'lim Ta'lim termasuk ilmu hal gitu saja. Kalau kita sering berinteraksi dengan itu, kemudian ketika sudah mulai belajar, tadi kita juga sudah dijawab oleh Ustadz Ami ketika mendapati perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat tentang
masalah A misalkan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, kita sudah diberikan caranya, yaitu kita memandang atau menimbang dengan objektif, kemudian kalau mentok maka subjektif. Cuma subjektif ini ada celah untuk hawa nafsu seperti itu saja. Kemudian ketika kita sudah belajar dan tahu, oh ternyata selama ini transaksi saya haram, bisnis saya haram atas misalnya. Nah, bagaimana tips supaya ringan bertobat? Beliau tadi menyampaikan tips supaya ringan dalam bertobat ini adalah dengan bergabung dengan mungkin teman, komunitas atau yang sebagainya, supaya mungkin sama-sama cari solusi. Mungkin kalau ke Ustadz solusinya mungkin jawaban saja, tapi kalau ke teman mungkin solusinya bisa utang ya, gitu. Alhamdulillah, betul sekali ya. Solusinya lebih gitu saja. Betul sekali. Solusinya lebih. Antum lebih paham daripada saya ya. Solusinya lebih itu. Nah, itu tadi sebenarnya pancingan dari atau pengantar ya, karena banyak dari ikhwah-ikhwah ini yang sudah beberapa menyampaikan ke saya, aku kok tak takut, aku takut gini, tanya gini, karena kalau sudah kehadiran misalkan jenengan atau mungkin Ustadz yang mungkin punya konsen dalam muamalah ini, bawaannya pengen tanya, ini saya bener nggak gitu Ustadz. Nah, ada sisa waktu sekitar setengah jam kita akan buka untuk sesi tanya jawab bagi para bapak-bapak ataupun para ibu-ibu. Mungkin yang ibu-ibu pakai Mas Andi. Ada mikrofon. Mungkin kita buka dulu untuk bapak-bapak. Satu pertanyaan dulu monggo. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Monggo. Ada. Monggo. Baik. Yang mana dulu? Silakan yang pegang mikrofon ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga jawabannya juga lebih banyak ke minta solusi juga. Berarti wes ngerti hukumnya. Karena kan selama ini kan saya dalam berusaha dan menjalankan usaha itu selama ini kan saya sebelum tahu itu kan saya jalani seperti biasa. Setelah saya tahu untuk menghindar dari situ itu kadang itu suatu contoh ketika kita dalam keadaan sepi terus bisnis yang dari hal yang jelas hukumnya katakanlah haram, terus kadang kita itu tidak bisa menolak karena keadaan sekarang sepi, terus gimana cara untuk solusi yang seperti itu juga Ustadz. Dan yang kedua Ustadz, ini masalah tentang ketika kita dengan jawatan itu kan rata-rata di jawatan itu minta yang ada tambahan untuk pajak sekian. Jawatan. Katakanlah dengan jawatan itu pemerintah lah. Jawatan itu apa? Ketika kita misalkan dengan satu kantor instansi, proyek. Ya proyek itu kan di situ kan kalau kita tidak punya melalui channel CV langsung kan kita dikenakan pajak gitu. Nah dari nominal yang ada itu biasanya katakanlah pajaknya ini 15%, tetap minta tambahan jadikan 17%. Nah seperti itu bagaimana kira-kira, karena dengan alasan nanti untuk membayar yang CV-nya dan lain-lain. Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau tidak bertanya hukum ya. Solusi. Solusinya bagaimana kalau usaha sepi? Begitu Pak ya? Iya. Ini kalau salah yang ditanya nanti melencengnya jauh sekali Pak. Kalau usaha sepi solusinya gimana? Monggo jenengan ke Gunung Kemukus. Terus di sana ada syarat-syaratnya untuk ke Gunung Kemukus. Paham saja ke Gunung Kemukus? Iya. Insya Allah. Alhamdulillah kalau kemudian orang masih bisa berada di tempat yang benar ketika dia berurusan dengan usaha yang sepi. Ada yang nyaranin misalnya sajen ning kene, ada yang nyaranin datang ke kuburan, ada yang ke Gunung Kemukus. Itu beda-beda fatwa yang disampaikan tergantung yang ditanya Pak. Kalau saya ditanya tentang usaha yang sepi, terus harusnya apa yang harus dilakukan? Berarti ganti usaha Pak. Kalau sepi di kanan kan jenengan harus cari yang kiri Pak.
Sepi di kiri jenengan ke depan, sepi di depan balik ke belakang. Ini sebenarnya sudah bicara tentang masalah teknis berbisnis. Kalau ini sebenarnya bukan ranahnya ustadz, tapi ini lebih ke seorang praktisi, motivator, atau para pengusaha yang dia punya banyak pengalaman. Sehingga kalau Bapak misalnya sepi ketika dagang rambutan, Anda beralih ke dagang buah salak. Sepi buah salak ganti nanas, sepi nanas ya ganti kelengkeng atau apa. Tapi kan orang praktisi lebih ngerti tentang peluang-peluang bisnis apa yang bisa diikuti. Tapi kalau kami ditanya tentang hukumnya, kita punya prinsip, hukum haram tetap haram meskipun dagangan sepi. Sehingga tidak ada istilah haram disebut haram kalau rame, nek sepi haram jadi halal, itu tidak ada, Pak. Hukum tidak akan berubah gara-gara dagangan sepi atau rame. Cuman secara sederhana, bicara dagangan sepi itu Pak, sebenarnya ada tantangan yang lebih berat. Karena kalaupun Anda dagangannya sepi, kemudian ada sebuah peluang yang bagus, tapi itu haram. Coba lihat kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata syarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Itulah sahabat. Sehingga bagi para sahabat, kalaupun ada peluang yang itu masih berstatus halal tapi abu-abu atau rodok coklat, itu ditinggalin Pak, meskipun tidak harus hitam. Sebab bagi mereka ingin memastikan harta yang mereka dapatkan adalah harta yang pasti halalan thayyiba, tidak ada kecampuran syubhat di sana. Itu prinsipnya para sahabat. Kalau kita bisa seperti ini, insya Allah sangat bagus. Tapi biasanya orang itu gini ya, yang halal boleh diambil, yang haram wajib ditinggalkan, yang syubhat carikan alasan. Padahal seharusnya yang syubhat diapain? Yang syubhat ditinggalkan. Pesan Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, diantaranya ada perkara syubhat, banyak orang yang nggak tahu. Lalu beliau nyatakan untuk yang syubhat, famanittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka berarti dia membersihkan kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Agama seseorang itu berpeluang tidak istiqomah kalau dia dalam perkara syubhat masih doyan dan masih banyak yang dia terima. Makanya kalau sampai ada orang yang dicurigai, oh si A itu mbah aku dikei panganan iki mbah halal mbah ora. Tetangga itu kadang curiga, teman itu kadang curiga, suudzon dengan hartanya. Karena dia masih mengambil sesuatu yang syubhat. Coba bayangin Pak, kalau ada manusia yang hartanya dicurigai, nyaman gak kira-kira Pak? Gak nyaman. Saya punya teman, nah teman ini punya kakak, orang awam kakaknya. Kalau teman saya ini sudah ngaji ya, sudah belajar sunnah, sudah paham sunnah. Namun kakaknya ini awam. Nah satu ketika kakaknya ini satu grup sepedaan dengan pejabat. Satu grup sepedaan dengan pejabat, satu klub. Nah kemudian orang sepedaan itu kan biasanya sepedaan kemana-mana terus mangan gitu ya. Tujuan sepedaan itu apa Pak? Mangan ya. Kemana-mana terus dia makan. Yang traktir itu pejabat. Wis tak traktir, mangan sakarepmu engko tak traktir. Kakaknya ini bilang, duit halal apa ora iki? Ini orang awam, Mbak. Orang awam. Namanya orang awam, dia mungkin tidak ngerti tentang fikih muamalah, dia nggak tahu. Tapi Masya Allah, dengan naluri yang dia miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan naluri kepada manusia yang normal cara berpikirnya. Berhadapan dengan orang yang hartanya dicurigai, itu komentar kayak gitu. Ini duit halal atau enggak? Kira-kira kalau kita dikomentari kayak gitu sakit hati nggak Pak?
Loh, kamu meragukan bagian mana? Kok sampai kamu bilang duit saya halal atau haram? Makanya ketika kita bertamu lalu disuguhi sesuatu dan Anda orang yang tidak berpuasa, makan. Kenapa Pak makan? Makan di sini hukumnya apa? Sangat ditekankan Anda makan. Tujuannya membangun keakraban. Menerima hadiah itu dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, la taruddul hadiyah. Ya. Jangan kalian menolak hadiah. Sebab menerima hadiah itu sebagai bukti bahwa saya tidak punya kecurigaan terhadap kamu, terhadap hartamu. Makanya kita menerima hadiah. Tapi kalau kita dikasih hadiah, terus tiba-tiba kita curiga, saya nggak mau menerima. Mohon maaf Pak ya, kami nggak mau menerima hadiah dari Bapak. Itu yang ngasih hadiah sakit hati nggak? Sakit hati. Makanya salah satu di antara cara untuk membuat diri kita lebih bersih nilai kehormatan dan agamanya, hindari yang namanya syubhat. Wallahu alam. Nah, yang tadi 15 dan 17 saya kurang begitu paham, mungkin perlu data yang lebih rinci Pak untuk bisa memberikan jawaban itu. Nah, wallahu alam. Baik. Pertanyaan yang kedua dari bapak-bapak dulu mungkin. Baik. Ini mau yang Mas, mana tuh? Ini yang kopiah hitam dulu. Tadi juga. Silakan. Oh, habis ini ibu-ibu nggih, habis ini ibu-ibu. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya soal bank syariah. Jadi ada sebuah bank syariah, dia itu memberikan, bank syariah itu dengan transaksi wadiah yad domanah. Nah, di situ ada dua jenis manfaat yang diterima sama nasabahnya. Yang pertama itu manfaat yang diterima walaupun nominalnya itu 0 rupiah, nominal saldonya. Terus ada manfaat yang lain itu tergantung jumlah dari nominal saldonya. Contoh manfaat yang walaupun 0 itu kayak gratis kartu debit elektronik digital. Terus kalau ada saldonya misalkan 500.000 itu manfaatnya seperti gratis tarik tunai 25 kali. 3 kali, gratis transfer 25 kali, seperti itu Ustaz. Nah, status dari kartu yang tadi dapat gratis itu bagaimana Ustaz? Dan juga manfaat-manfaat yang didapat yang lain yang tergantung dari jumlah saldonya itu bagaimana Ustaz hukumnya? Baik. Begini jamaah ya. Saya breakdown dulu sampai di fikih tentang wadiah. Wadiah itu artinya apa? Titipan. Pada asalnya wadiah itu pihak yang menerima titipan, dia tidak diperbolehkan untuk memiliki barang yang dititipkan, gitu ya. Dia tidak berhak untuk memiliki barang yang dititipkan atau memanfaatkan barang yang dititipkan kecuali atas seizin pemilik. Baik. Dalam regulasi perbankan, dana yang disetorkan oleh nasabah ke pihak bank itu statusnya adalah properti milik bank. Kok bisa Pak? Karena bank diizinkan secara undang-undang memanfaatkan dana itu untuk kepentingan apapun yang mereka butuhkan, baik untuk pembiayaan termasuk juga untuk biaya operasional. Makanya kalau Bapak Ibu nabung di bank, misalnya Anda nabung di bank senilai 100 juta, hari pagi, misalnya Senin pagi Anda nabung 100 juta. Sudah? Anda pulang. Pernah nggak dapat telepon dari bank? Mohon maaf Pak, duit Bapak boleh nggak saya manfaatkan dulu? Pernah dapat itu Pak? Kenapa enggak ada? Karena bank secara regulasi undang-undang diberi kewenangan dan hak untuk memanfaatkan dana itu. Sehingga meskipun dia tidak minta izin kepada nasabah, otomatis dana itu milik bank. Makanya bank diizinkan, diperbolehkan untuk menggunakan dana itu sesuai yang dia inginkan. Paham di sini? Oleh karena itulah dalam hal ini bank tidak perlu minta izin kepada nasabah. Nah, ini kalau disebut sebagai wadiah, dalam istilah bank disebut dengan wadiah yad domana. Nah, wadiah yad domana itu hakikatnya adalah akad utang
Karena wadiah itu ada dua menurut mereka, ada wadiah yadul amanah dan ada wadiah yadul domanah. Kalau kita komitmen dengan istilah itu, maka sebenarnya wadiah yadul domanah statusnya adalah akad utang, bukan lagi wadiah, tapi akadnya ada utang. Karena akadnya sudah berubah jadi utang, maka nasabah tidak berhak untuk menerima kelebihan. Paham di sini ya? Sehingga kalau konsekuen dengan wadiah, maka nasabah tidak berhak untuk menerima bunga maupun bonus kelebihan. Sudah, Pak? Paham di sini? Baik, sekarang kita beralih. Jika bentuknya adalah manfaat berupa fasilitas kayak tadi ya. Anda bisa bertransaksi, Anda bisa tarik tunai, Anda bisa transfer dan seterusnya. Apakah manfaat ini termasuk manfaat riba? Ketika kita punya saldo di bank. Maka ulama menjelaskan seperti ini. Manfaat karena transaksi utang itu ada 3. Yang pertama, manfaat yang murni dimiliki oleh debitur, orang yang berutang. Orang yang berutang namanya apa? Debitur. Manfaat seperti ini hukumnya boleh. Karena memang hukum asalnya utang itu memberi manfaat bagi penerima utang, debitur. Sehingga saya memberi utang ke Ustadz Danang. Apakah Ustadz Danang berhak memanfaatkan uang itu? Berhak. Kenapa? Yaitu konsekuensi akad utang. Kalau saya ngasih utang ke Ustadz Danang, Ustadz saya kasih utang 1 juta. Tapi uang ini nggak boleh antum manfaatin. Nah, terus gue apa, Pak? Jenengan simpen, ditaruh bawah bantal, ya. Engkau nek mimpinya bagus kembalikan. Tidak ada manfaatnya uang itu. Kenapa, Pak? Karena beliau tidak kami izinkan untuk memanfaatkan. Paham di sini? Baik. Oleh karena itu konsekuensi akad utang adalah pihak penerima utang berhak memanfaatkan uang itu. Paham ya? Sekarang kita beralih ke tadi. Yang kedua. Manfaat jenis yang kedua adalah manfaat dalam bentuk atau yang dimiliki oleh pihak pemberi utang saja. Manfaat yang hanya didapatkan oleh pihak pemberi utang, oleh kreditur. Contohnya dikasih bunga, kasih tambahan atau fasilitas tambahan. Bapak kasih utang saya, nanti Bapak tiap malam tak pijiti. Ini pijit apa? Riba. Karena ini adalah manfaat tambahan yang dimiliki oleh pemberi utang. Yang ketiga, manfaat yang tidak bisa lepas dari transaksi utang. Jadi bagian dari konsekuensi akad utang pasti akan ada manfaat ini. Nah, untuk jenis yang seperti ini pendapat yang benar tidak dilarang. Contoh. Dulu ada akad namanya akad suftajah. Apa itu akad suftajah? Akad suftajah adalah akad pengalihan utang. Misalnya kayak gini. Saya dari Jogja mau ke Surabaya. Jalan darat penuh dengan resiko. Bawa duit 10 juta. Sudah? Ini kalau saya bawa duit 10 juta, perjalanan darat penuh resiko, bahaya. Apalagi melewati Tebu Jombang. Wah, nanti di lahan Tebu Jombang itu ada palu arit di ladang tebu. Zaman dulu misalnya ya. Paham Pak? Palu arit di lahan tebu. Wah, ini nanti saya bisa dirampok di tengah jalan. Akhirnya cara saya mengamankan adalah saya cari orang Jogja yang punya saudara di Surabaya. Saya datangi si A. Wahai A, kamu kan punya kakak di Surabaya. Iya betul. Kakakmu mampu nggak? Oh, di sana dia orang kaya. Baik. Saya mau gini, titip uang 10 juta ke kamu. Udah? Dengan akad utang. Terus kamu buat tulisan ke kakak kamu di Surabaya. Bahwa saya telah menerima utang senilai 10 juta dari ANB, ya. Dan nanti dengan kertas ini ANB akan menagih ke kakak senilai 10 juta di Surabaya. Nah, akhirnya kertas itu saya bawa. Saya simpen, berangkat. Udah? Sampai di Surabaya, saya nyari alamat kakaknya si A tadi.
Ketemu, saya setorkan kertas itu, lalu kakaknya ngasih uang ke saya 10 juta. Akad ini namanya akad suftajah. Dan dulu ma'ruf di masa sahabat, di masa salaf, tabi'in, sahabat. Kalau mereka mau melakukan jauh, perjalanan jauh, Mekah, Madinah, Irak, Syam, bawa duit banyak, itu pakai suftajah. Nah, di perjalanan bawa uang seperti itu resiko. Maka cara yang paling aman adalah pakai akad suftajah, bawa catatan, ditagih di sana. Berarti saya sebagai pemberi utang kepada A dapat manfaat atau tidak? Dapat manfaat enggak? Dapat. Tapi manfaat itu manfaat konsekuensi utang. Saya memberi utang berarti saya berhak untuk nagih utang. Di mana Pak? Di tempat di mana orang ini bisa menyediakan. Maka kalau saya memasukkan uang saya ke bank syariah di Jogja, maka nanti saya bisa nagih di bank syariah yang ada di Surabaya, yang ada di mana kota-kota yang lain. Kamu kalau ketemu logo saya, silahkan datang ke sana, baca bismillah, gedruk ping telu, metu duit. Misalnya ya. Paham di sini Pak? Dan manfaat seperti ini tidak terhitung sebagai manfaat yang sifatnya riba karena dia melekat dengan akad dan transaksi utang. Wallahu a'lam. Baik. Untuk ibu-ibu, monggo barangkali ada pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, ini ada 3 pertanyaan dari Ummahat. Satu, pertanyaannya, suami meninggal, anak-anak masih kecil. Nah, untuk pembagian warisan itu bagaimana caranya Ustaz? Kalau anak-anak yang belum balik itu. Yang kedua? Yang kedua, kalau istri mempunyai anak 1 perempuan, suami meninggal, suaminya sudah meninggal. Nah, itu anak perempuan dapat pembagian warisan berapa? Baik. Diulangi yang kedua tadi, kurang jelas itu. Ya. Insya Allah paham. Ya. Oh, paham Ya. Oh ya. Baik. Kalau suami meninggal sementara anak-anaknya masih kecil, lalu bagaimana cara membagi waris untuk anak-anaknya yang belum balik? Jawabannya, mereka tetap diberi warisan dan hartanya dijaga. Hartanya apa? Dijaga. Tidak boleh dikasihkan ke mereka. Anak umur 3 tahun, 5 tahun dikasih duit 100 juta. Gimana kira-kira? Tinggal dolanan Pak, ditoto, terus nggo dolanan remi. Ya bahaya, nanti uang itu bisa hilang. Karena itu Allah perintahkan dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Janganlah kalian memberikan kepada as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud sufaha, orang bodoh di sini adalah orang yang belum bisa memegang harta, karena dia nggak tahu tentang, dia tidak tahu tentang apa? Bagaimana cara penyaluran yang benar. Maka dia dikasih jatah, nah jatahnya itu disimpan, dijaga oleh walinya. Walinya siapa Pak? Bisa ibunya, atau dititipkan ke pamannya. Silahkan pilih orang yang paling amanah, yang kira-kira dia tidak akan mengurangi harta anak yatim itu. Bahkan boleh juga orang lain, bahkan yayasan. Sehingga kalau khawatir anak yatim ini dapat jatah misalnya 300 juta, lalu khawatir uang ini akan hilang dan habis, dalam lingkaran keluarganya semuanya orang yang bermasalah, tidak amanah dalam memegang harta. Terus amannya gimana Pak? Titipkan ke Yayasan Padepokan Al-Hanif. Udah? Bisa nggak dititipkan di yayasan Pak? Boleh nggak? Boleh, sah-sah saja. Kalau Anda merasa itu yang lebih aman, sehingga Anda bisa titipkan di lembaga pendidikan atau yayasan, dan nanti minta kalau anak ini sudah dewasa, uangnya tolong diserahkan, dikembalikan. Baik. Kemudian yang kedua, kalau orang meninggal lalu punya anak perempuan 1, berapa jatah warisannya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan,
Kalau anak perempuannya cuma satu, maka jatah warisannya adalah setengah. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuan itu cuma sendirian, maka dia mendapatkan setengah. Terus yang setengahnya jatahnya siapa? Istrinya mayit nanti dapat 1/8. Sisanya dikasihkan kepada saudaranya mayit kalau ada saudara. Wallahu alam. Sehingga butuh ahli waris yang lain. Kalau ada data ahli waris yang lain, insya Allah bisa didetailkan satu-satu. Wallahu alam. Nah, satu lagi tadi. Oh, nggih. Bismillah. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum DP uang muka seandainya transaksi tidak jadi? Apakah menjadi milik saya sebagai pemilik kos atau menjadi pemilik penyewa? Syukron jazakumullah khairan. Tayyib. Berkaitan dengan hukum DP dalam akad sewa yang enggak jadi, ini perlu dilihat. Yang menyebabkan enggak jadi itu pemilik kos atau yang mau ngekos. Kalau pemilik kos yang membatalkan atau dia berbuat sesuatu yang menyebabkan transaksi itu jadi batal, misalnya sudah dibayar DP, Januari mau ditempati, Februari dibongkar atau Desember dibongkar, akan tidak mungkin nanti Januari ditempati, Desember dibongkar. Tenang aja mas, nanti masnya kalau nggak bisa ngekos di sini, saya gantikan gubuk di sawah. Oh ya ragelem pak. Karena dia nggak bisa menyediakan, maka uangnya wajib dikembalikan utuh. Nggak boleh ada yang dipotong. Udah? Yang kedua, kalau yang membatalkan adalah pihak yang mau ngekos. Dia yang batalkan, saya nggak jadi mas, saya mau pindah ke tempat yang lain. Jika pihak yang mau ngekos yang membatalkan, maka apakah DP-nya boleh hilang? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang lebih mendekati, wallahu alam, DP-nya boleh hangus, boleh hilang. Karena dalam hal ini, orang yang pemilik kos ini sudah menyediakan jasa untuk orang ini agar ditempati, dan dia nutup peluang orang lain yang mau menjadi konsumennya. Sebagai ganti dari kerugian ini, maka dia berhak untuk mendapatkan DP, sehingga DP-nya boleh dimiliki oleh pemilik kos-kosan. Wallahu a'lam. Nah. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz, karena waktu sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. 11. Mungkin untuk yang bapak-bapak, nggih, monggo, silakan. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, mau tanya bagaimana hukum menggunakan uang tempo Ustaz? Maksudnya kita kerjasama sama Ikhwan gitu. Terus kita dikasih tempo untuk pelunasan. Nah, tapi sebelum pelunasan itu kita menggunakan dana yang sudah terkumpul sedikit-sedikit itu untuk ya buat balik lagi untuk menutupi itu, karena tidak dibayarkan tapi dimanfaatkan. Tapi kita selama perjalanannya itu nyicil. Sebelum jatuh tempo kita sudah bayar juga gitu. Baik. Jazakallahu. Barakallahu fikum. Berarti ini kurang lebih pertanyaannya adalah, bolehkah menunda pembayaran utang padahal duitnya ada? Menunda pembayaran utang selama tidak menyalahi perjanjian, belum jatuh tempo, hukumnya boleh. Saya utang 1 juta, dibayar kapan? Saya minta tahun depan. Yang memberi utang setuju, enggak apa-apa, tahun depan. Oke, siap. Saya bawa 1 juta itu. Nah ternyata saya sudah punya uang 3 juta, enggak saya bayarkan. Nunggu tahun depan. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Karena saya tidak menyalahi perjanjian. Tapi kalau sudah deadline, ditagih, ngilang, ya. Orang Jombang pintar ngilang enggak? Enggak ya? Insya Allah enggak. Insya Allah. Sehingga dia ketika ditagih ngilang padahal sudah deadline. Nah ini yang enggak boleh. Jika dia punya uang, maka terhitung sebagai kedoliman. Nabi SAW bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang dolim, oleh orang yang mampu, penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang al-wajid. Al-wajid itu orang yang mampu.
yuhillu irdahu wa uqubata, menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Sehingga dia boleh digrenengi, Pak. Boleh dirasani. Demikian pula dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang zalim. Matlul ghani dzulmun. Penundaan pembayaran utang dari orang yang mampu itu termasuk zalim. Maka kalau dia mampu padahal sudah deadline, dia zalim jika tidak segera bayar. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, Ustaz, ini ada titipan dari panitia untuk dibagikan. Menjawab pertanyaan yang bisa atau yang akan disampaikan, Ustaz. Barangkali ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Baik. 5 pertanyaan. Mungkin 5 pertanyaan. Kita mulai dari bapak-bapak dulu, Ustaz. Baik. 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan rukun jual beli. Sebutkan rukun jual beli. Nah, subjek, objek, sigot. Subjek itu apa? Pelaku akad. Yang kedua, objek akad. Sigot, yang dimaksud sigot akad, pernyataan. Masya Allah, barakallahu fikum. Tahu dari mana, Mas? Sekolah. Oh, nek sekolah ben pinter ya. Masya Allah. Sebentar, saya kasih pilihan. Beliau biasanya sudah punya buku-buku gitu. Kayak ini. Mau buku yang mana jenengan? Dari 5 judul ini. Mau dari 5 judul ini yang mana? Fikih ASN belum, Masya Allah. Loh, jenengan duduk ASN tuh? Atau mau mungkin, mau jadi ASN gitu. Masya Allah, syukran, barakallahu. Baik. Pertanyaan kedua, Zat. Tayyib. Seberapa penting belajar fikih muamalah? Masya Allah, silakan. Wajib. Sesuai kondisinya. Dalilnya. Tadi perkataan Umar gimana? Umar bin Khattab. Nggak tahu ya. Terjemahannya mungkin. Terjemahannya enggak apa-apa. Terjemahannya saja. Hah? Masya Allah, barakallahu fikum. Jenengan mau yang mana? Halal haram, bisnis online, Masya Allah. Sebenarnya pelaku bisnis online sebenarnya. Pelaku bisnis online, Pak? Belum. Oh, belum. Akan. Baik. Yang ketiga, Zat. Untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ada. Ya. Oke. Baik. Untuk ibu-ibu ya. Pertanyaannya, sebutkan nama sahabiat yang lebih kaya daripada suaminya. Monggo di siapa yang bukan Khadijah, yang saya maksud bukan Khadijah ya. Ada? Siapa nama sahabiat yang lebih kaya daripada suaminya? Saya hitung sampai 3 nggih. Kalau tidak ada yang jawab, saya lempar ke bapak-bapak ini. 1, 2, 3 nggak ada wes. Oh ada. Ada jawaban? Silakan. 1, 2, 3. Nggih, monggo bapak-bapak. Siapa sahabiat yang lebih kaya saja daripada suaminya? Ada. Silakan. Okay, monggo. Ummu Darda. Tahu dari mana, Pak? Hah? Di YouTube. Ummu Darda sughra apa kubra? Ummu Darda ada 2. Nggak tahu. Yang lebih tepat siapa? Bukan Ummu Darda. Abu Darda orang kaya. Ya, berharta ya boleh. Termasuk punya harta. Siapa? Baik, saya ganti pertanyaannya. Namanya Hindun. Istrinya Zainab, bukan Hindun. Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Nah, pertanyaan berikutnya,
Sebutkan macam-macam wadiah menurut Bank Syariah dan konsekuensinya. Silahkan. Masalah. Ini yang tanya tadi. Yang tanya. 1. Apa itu? Kaitannya utang. Yang kedua? Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah ya. Baik. Baik, untuk ibu-ibu lagi. Oke, ibu-ibu. Ini buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Buku ini adalah buku paling dasar untuk memahami fikih jual beli ya. Nah, sebutkan macam-macam akad yang Anda pahami. 2 saja boleh atau 3. Monggo dari ibu. Sebutkan 3 jenis akad yang Anda pahami. Silakan. Ada yang menjawab? 3 jenis akad yang difahami. Saya hitung sampai 3 nggih. 1 2. Nggih, Afan. Oh, alhamdulillah. 1 akad jual beli. 2 akad utang piutang. Akad utang piutang. 3 sewa menyewa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Jawabannya betul ya. Hadiah utama ini. Buku fikih bermadzhab. Masya Allah. Sudah ada yang ngikuti kajian ini, Pak? Belum? Di ANB channel ada kajian ini ya. Bedah buku fikih bermadzhab. Sudah? Pertanyaannya, sebutkan nama asli Imam Madhab Hanafiyah. Nah, Nu'man bin Sabit. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Kalau Imam Syafi'i nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris. Masya Allah. Kok apal, Pak? Sekolah ya? Sekolah. Alhamdulillah. Sudah? Alhamdulillah. Ya, sudah dibagikan semua hadiahnya. Terima kasih kepada Ustadz Aminur Ba'ith. Jazakumullah khairan atas waktu yang sudah diluangkan untuk majelis kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada para panitia dan juga khususnya hadirin yang sudah hadir dalam rangka mempelajari ilmu agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan kita, usaha kita untuk menuju ke Padepokan ini ya. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Aminur Ba'ith hafizahullah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.